Haleluya, puji Tuhan. Bersama Yesus kuatku hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini hidup kami dipimpin oleh Tuhan, dan sebab kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami diberkati dan kami pun boleh melakukan firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini, like and share. Bapak Ibu Saudara biasa mendengar kata ini ketika kita bermedsos, bermedia sosial. Selalu dikatakan jangan lupa like dan share. Kita akan mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita pun menanggapi kebenaran firman Tuhan, menanggapi iman percaya kita kepada Tuhan pun dengan like dan share. Apa itu artinya? Masih di suasana Natal, kita merayakan Natal, merayakan bagaimana kita menikmati anugerah Tuhan, kita menerima pemberian Bapa dengan anaknya yang tunggal lahir di dalam dunia ini, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di suasana Natal seperti ini, kita mengingat lagi peristiwa kelahiran Yesus. Kita mendengar bahwa dengan kelahirannya itu bukti bahwa bagaimana Allah sangat mengasihi kita, orang yang percaya kepada Dia. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 tadi yang sudah kita baca. Dia telah memberi dan kita pun telah menerima hadiah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema like and share ini menggunakan istilah dalam bermedia sosial untuk menyampaikan prinsip-prinsip Alkitab, untuk menyampaikan tentang kasih Tuhan dan anugerah keselamatan, tentang bagaimana kita mengasihi dan membagikan iman percaya kita ini, iman kekristenan kita ini secara nyata. Bukan hanya di dunia maya, bukan hanya sekedar kita like dan share di media sosial. Tema like and share ini juga mendorong kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan untuk tidak hanya mau menerima berkatnya saja, tetapi kita pun mau berbagi, kita pun mau share bagaimana kasih Allah yang sudah kita terima. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, ayat pokok kita tadi yang sudah kita baca. Firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kalau Bapak Ibu Saudara membaca perikop ayat ini terdapat di Markus 16 mulai ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Di sana berbicara tentang judul perikopnya yaitu Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Artinya bahwa kasih Tuhan itu, kasih Tuhan itu bukan hanya pada waktu Dia mati, bangkit dan naik ke sorga, tetapi kasih Tuhan itu dimulai dari kelahiran
Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus 16 ayat yang ke-15, jika kita hubungkan dengan konsep like dan share ini, dengan mengartikan bahwa ada tanggung jawab juga dalam kehidupan kita untuk kita menyebarkan kabar keselamatan. Kita like, kita suka dengan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Kita mengasihi Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, bukan hanya sekedar kita terima saja untuk diri sendiri, tidak. Tetapi harus kita share, harus kita bagikan kepada orang lain bahwa ada keselamatan, ada juru selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan seperti saya katakan tadi, bukan hanya berbicara tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikannya saja. Tetapi kasih Tuhan, kabar keselamatan itu dimulai dari berita kelahirannya, perjalanan pelayanannya, sampai kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Bahkan sampai nanti menjelang kedatangan Tuhan. Itu adalah rangkaian tentang kasih Tuhan yang harus kita like, kita share. Haleluya. Like melambangkan bahwa kita menyukai, bahwa kita mengasihi, bahwa kita menghargai tentang ajaran kekristenan, ajaran Kristus, ajaran kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita bagikan juga kepada orang lain. Dengan share, dengan tindakan kita membagikan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Melalui perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Bukan hanya di media sosial, yang di dunia maya yang tidak nyata, tetapi justru dalam kehidupan yang nyata kita harus menyatakan, kita harus sharing, kita harus share kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan pemberian Tuhan itu, dengan hadiah anugerah itu, keselamatan itu? Sekali lagi, like dan share kepada orang lain. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang menyombongkan diri di antara kita bahwa aku selamat oleh karena kebaikanku. Bukan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa meresponi keselamatan yang kita terima itu yang dari Tuhan dengan sekali lagi dengan like dan share. Karena respon itu kita dapat mempengaruhi sekitar kita. Kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, jika kamu like, firman Tuhan kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Share, lakukan, bagikan perintah Tuhan. Bukan juga kita memerintah orang lain tapi kita tidak lakukan. Tidak demikian juga. Harus kita lakukan juga. Puji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Haleluya. Like and share dalam konteks kekristenan adalah tindakan iman kita. Biarlah kita menyampaikan berita keselamatan itu melalui kelahiran Yesus, sampai kita menyatakan bahwa Tuhan kita mau mati untuk kita, menyelamatkan kita. Tetapi dia tidak mati untuk selamatnya. Dia bangkit dan dia naik ke sorga. Bahkan nanti dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Dan biarlah kita mau like dan share juga melalui dunia maya, media sosial kita, melalui dengan tayangan Yesus Kuatku. Kita mau menyampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Terima kasih buat anugerah keselamatan. Terima kasih buat hadiah yang terindah bagi kami. Haleluya. Biarlah apa yang sudah kami terima dari Tuhan, kami pun mau sampaikan kepada orang lain. Kami mau like, kami mau share, bagikan kepada orang lain. Supaya banyak orang juga diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah Engkau bersama dengan kami sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang, supaya hidup kami tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, biarlah hidup kami terus berlayak di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih, terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.